Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Ada yang sakit? Ya. Baik, alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan yang bahagia. Oke, untuk hadirin hari ini berapa orang yang tidak hadir? Satu orang, Pak. Oke, Davi, siapa Davi yang tidak hadir Davi? Alimin keterangan izin. Oke, Alimin keterangannya izin. Izin kemana dia? Kemana, Pak? Oke, baik ya. Alhamdulillah cuma satu orang saja yang hari ini berhalangan, itu pun adalah ada kesibukan daerah lain yaitu Sukamara ya, senama Alimin. Baik, kita kembali bertemu ya, kembali berjumpa pada pelajaran kewarganegaraan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, Michael, silakan pimpin berdoa Michael. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pimpinan doanya. Oke, siswa-siswi semuanya, pada pagi hari ini kita melanjutkan ya pembelajaran pada materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, oke, Dewi, silakan Dewi. Ya, kamu ulang materi yang sebelumnya pernah kita pelajari. Apa upaya pemerintah itu untuk mengatasi pelanggaran HAM? Oke, kata Dewi, upaya pemerintah dari pembelajaran yang kemarin adalah membuat peraturan untuk mengatasi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, silakan Dapi. Pemerintah menjamin keselamatan masyarakat. Baik, pemerintah memberikan jaminan kesehatan, keselamatan masyarakat. Baik, kalian sudah mengetahui pembelajaran minggu yang lalu dan hari ini kita siap-siap ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila ya, di mana hak dan kewajiban itu termuat ke dalam nilai-nilai Pancasila ya. Ada 5 Pancasila itu, jadi setiap sila itu memuat tentang hak dan kewajiban. Nah, nanti kalian di sini akan membahasnya secara berkelompok ya, bersama dengan teman-teman kalian. Apa tugasnya? Nanti Bapak akan menyampaikan tugasnya setelah Bapak menjelaskan materinya. Baik, tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah agar kita paham, agar kita itu tahu di mana dalam Pancasila itu yang mengatur hak-hak kita ini. Misal tentang hak kita beribadah, di sila itu sila keberapa? Dengan kita mempelajari materi hari ini, kita akan mengetahuinya di mana diaturnya. Nah, kemudian juga dengan kita mempelajari ini, kita tahu hak kita itu dijamin dalam sebuah hukum. Karena Pancasila ini adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tentunya dengan mempelajari materi ini, tentunya dengan mempelajari pembelajaran hari ini, kalian akan menjadi seorang warga negara yang lebih cakap hukum, mengerti ya, dan
nantinya adalah sebagai agen of change, agen yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik di bangsa kita yang saat ini masih banyak terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi nantinya kalian ini adalah harapan negara untuk menjadikan negara ini menjadi lebih baik lagi. Baik ya. Untuk tugasnya nanti Anda Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok akan menyampaikan, akan berdiskusi mengenai bahasannya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran ya. Nah, di sini sudah ada yang namanya video tentang nilai Pancasila yang memuat hak dan kewajiban ya. Silahkan Anda saksikan, silahkan Anda amati. Setelah itu nanti Bapak juga akan memberikan media PowerPoint untuk penjelasan materi. Nah, dari video yang Anda amati ya, dari video yang Anda lihat serta dari PowerPoint yang Bapak berikan nanti, barulah di situ kalian akan Bapak berikan tugas. Ya. Jadi tugas tersebut berdasarkan video juga berdasarkan PowerPoint. Oke, tugasnya apa? Nanti kalian per kelompok akan Bapak berikan tugas menyebutkan satu contoh hak dan kewajiban dalam setiap sila ya. Misal hak dan kewajiban dalam sila pertama apa, dalam sila kedua apa. Nanti kalian bahas per kelompok, kemudian setiap kelompoknya nanti bisa berdiskusi, bisa saling tanya jawab. Oke, baik. Sampai sini sebelum Bapak mulai, ada nggak kira-kira nih yang punya pertanyaan sebelum Bapak jelaskan? Siapa tahu sebelumnya masih bingung, sebelumnya masih belum tahu apa ya yang akan kita bahas sebenarnya seperti apa sih? Ada nggak yang mau bertanya? Baik, kalau begitu Bapak putarkan langsung videonya. Adapun maksud di sini kaitannya di sini menjamin hak kemerdekaan untuk pemeluk agama melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Jadi masyarakat tidak dipaksakan untuk memilih agama yang mana untuk diikuti atau memeluk agama tersebut, itu harus menghormati perbedaan agama lain. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Ini tidak memandang siapa sebenarnya orangnya, pastinya semua kedudukannya sama di mata hukum. Kemudian selanjutnya persatuan Indonesia. Jadi di sini mengamanatkan adanya unsur bersatu, kehadirkan warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi harus ada semangat gotong royong, semangat rela berkorban serta saling tolong. Kemudian selanjutnya kerakyatan dan mendukung kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya di sini mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, jadi di sini harus
tadi adalah video ya tentang apa nanti yang akan Anda kerjakan berkelompok ya, yaitu menyebutkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai-nilai sila yang ada dalam Pancasila. Oke, Bapak tambahkan kembali materinya ya. Setelah yang di video ini, kalian juga bisa menyimak PowerPoint yang Bapak berikan ini. Baik, ya. Nah, ini adalah gambar ya. Gambar tentang seorang badut. Di mana ini kalau kita lihat gambar itu adanya di ibu kota ya, atau di kota lah. Nah, iya, di kota besar. Kita lihat dari mobil, dari jalan, dari lampu-lampunya. Itu adalah keadaan di ibu kota atau di kota-kota besar. Nah, badut ini sedang menggendong anaknya ketika dia membawa uang hasil dia membadut seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam ya, dalam yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita bahas. Nah, ini nanti masuk ke dalam mana? Yang seperti ini ya, badutnya itu sudah nggak sejahtera hidupnya, sudah nggak layak hidupnya. Nah, nanti kalian bisa memasukkan gambar ini masuk ke dalam hak dan kewajiban yang mana, ke dalam nilai yang mana ya, itu bisa kalian lihat. Terus ada juga nih, nah ini juga keadaan di ibu kota negara atau di kota-kota besar juga ya, sering terjadi seperti ini. Coba kita lihat, begitu memprihatinkan keadaan seperti itu. Mereka usianya adalah, kita lihat paling tidak itu sekitar 6 tahunan lah ya, ataupun mungkin 4 tahun 4 tahun seperti itu, tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk dia seperti orang-orang ataupun anak-anak yang seusianya, yaitu sekolah dan bermain. Sedangkan dia pada saat itu adalah mencari uang. Nah, ini juga masuk ke dalam nilai-nilai yang ada dalam setiap sila tersebut. Dan terakhir juga sama. Nah, ini lebih memprihatinkan sekali. Menggendong adiknya mungkin, ataupun temannya di tengah mobil-mobil yang sedang berjalan. Ini juga sangat memprihatinkan ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang sering terjadi di kota-kota besar. Baik, tadi kita membahas tentang nilai hak dan kewajiban dalam nilai. Nah, ini yang kita bahas tadi itu ya. Jadi dari video tadi nanti kalian sudah mengetahuinya apa-apa saja yang akan kalian kerjakan. Baik, sekarang langsung saja ya, Bapak berikan waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda, satu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi nanti Anda sebutkan nilai sila ke-1, haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa ya. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya ke kelompok yang presentasi. Begitu seterusnya, paham? Baik, 5, Bapak berikan waktu 10 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan.
Oke, saya rasa sudah cukup waktunya untuk kalian berdiskusi per kelompok. Sekarang Bapak berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya setiap kelompok. Baik, yang lain silakan fokus memperhatikan kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada teman-temannya. Baik, kelompok yang lain tolong perhatikan. Nanti Anda boleh bertanya maksimal 2 pertanyaan ya, maksimal 2 pertanyaan karena Bapak batasi juga sesuai dengan waktunya. Baik, kelompok 1 silakan berdiri menyampaikan contoh-contoh hak dan kewajiban dalam 5 sila tersebut. Oke, yang lain silakan diperhatikan. Ada pertanyaan boleh ditanyakan. Pada sila pertama, Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anamelia Ningsi bersama dengan Aurora Amelia pada kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak-hak warga negara Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan juga menjamin kewajiban setiap warga negara untuk memiliki rasa toleransi antar umat dan bekerjasama tanpa mementingkan perbedaan agama. Itu sila pertama ya. Ya, itu sila
kedua haknya apa, kewajibannya apa? Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjamin setiap hak-hak warga negara Indonesia dengan keadilan yang tanpa memandang ras, suku, dan agama. Kewajibannya mengakui persamaan derajat antar suku dan antar umat dan juga antar keyakinan. Derajat itu untuk sila kedua. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga dalam keberagaman yang terjadi di Indonesia. Contoh haknya yaitu mendapatkan perlindungan dari TNI Polri, dan untuk contoh kewajibannya bergotong royong antar warga dan TNI Polri. Itu untuk yang ketiga. Oke, sila keempat. Sekarang boleh gantian dengan Aurora menyampaikan. Sila keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang dibutuhkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Baik. Sekarang sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan kita. Baik. Sudah? Oke, tadi ya presentasi dari kelompok 1 mengenai nilai mengenai hak dan kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila versi kelompok 1. Contohnya sudah sangat jelas dan begitu bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Silakan duduk sekarang. Dilanjutkan kelompok 2. Boleh berdiri, kemudian dibuka dan dijelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhadika Priyana bersama teman saya Dela Puspitasari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di sini warga negara mempunyai hak untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Adapun kewajibannya yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Contohnya seperti kita memiliki teman yang beragama berbeda dengan kita. Kita tidak punya hak untuk memaksakan dia untuk ikut ke dalam agama kita, karena mereka mempunyai kepercayaannya masing-masing. Dan untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Contohnya seperti misalnya di jalanan seseorang menindas anak-anak yang berada di kalangan rendahan. Terus? Anak-anak itu memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan dari orang yang sangat berwenang di atasnya. Boleh diganti dengan yang selanjutnya lagi. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam beragamaan yang terjadi kepada masyarakat Indonesia.
bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin berpartisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Terus Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai hak memilih perorangan dan melindungi kemanfaatannya oleh negara. oke, sudah baik. Demikian tadi ya presentasi dari kelompok 2 versi mereka ya. Nanti Anda silahkan selesai ini bertanya kalau memang ada pertanyaan ya. Tapi ingat, saya jelaskan sekali lagi pertanyaannya maksimal 2. Oke, ditutup silakan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Nanti cari satu ya. Untuk yang mana mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Farida Nurlita dan teman saya Siti Fatimah. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hak warga negara untuk bebas memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kewajibannya mengembangkan toleransi antara umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang seasli dan selaras dan seimbang. Yang kedua, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajibannya mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan sebagainya. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, mempunyai hak setiap warga negara dalam keberagamaan yang terjadi kepada masyarakat, mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional, dan memiliki kewajiban mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang memiliki hak adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kewajibannya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak, memiliki perorangan dan dilindungi kemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajibannya adalah menghormati hak-hak orang lain dan menghargai hasil karya orang lain. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Feryani dan rekan saya Huswatun Nida ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban
dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai praktis sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Haknya adalah setiap warga negara berhak memeluk agama tanpa paksaan orang lain. Kewajibannya Cut dulu. Cut. saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya adalah setiap warga negara berkedudukan yang sama, tidak memandang siapapun itu di hadapan hukum. Kewajibannya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Haknya adalah di mana setiap warga negara berhak mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kewajibannya cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat, keadilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Haknya adalah setiap warga negara mencerminkan kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Kewajibannya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Baik, demikian tadi kelompok 4. Oh, bisa dan kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya adalah setiap warga negara berhak menghormati hak dan pendapat orang lain. Kewajibannya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain dan menghargai hasil karya orang lain. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 sudah sekarang, silakan kelompok terakhir untuk presentasi. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa menjamin hak negara untuk berbebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Hak pertama, tidak memaksakan suatu agama lain untuk mempercayai agama lain yang kita anut. Oke, sekarang kewajibannya. Selanjutnya, mengembangkan toleransi antar umat. Baik. Yang sila kedua sekarang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya berani membela kebenaran dan keadilan. Kewajiban saling menghormati sesama negara. 3. Dan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Hak rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kewajiban rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kewajibannya semangat dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara. Selanjutnya sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Haknya mengutamakan kepentingan negara dalam masyarakat. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa.
Demikian tadi 5 kelompok sudah presentasi mengenai nilai Pancasila yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekarang setelah diskusi tadi, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya masih membuat kalian itu bertanya-tanya. Bapak berikan kesempatan untuk 3 kelompok bertanya, ya. 3 kelompok bertanya. Silakan maksimal 2 pertanyaan. Kalau 1 boleh saja, ya. Silakan kelompok mana dulu? Baik, kelompok 2. Mau bertanya ke kelompok berapa? Pada kelompok 4. Baik, kelompok 2 bertanya pada kelompok 4. Silakan. Seperti apa yang dimaksud dengan mengutamakan musyawarah mufakat? Baik. Bagaimana sih maksud mengutamakan musyawarah mufakat? Begitu pertanyaan dari kelompok 2. Boleh dijawab kelompok 4. Berdiri, boleh berdiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Jadi yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah ketika ada suatu masalah, maka kita harus mengedepankan dialog dengan cara bermusyawarah agar mendapat solusi yang lebih baik. Baik, itu jawaban dari kelompok 4 ya mengenai pertanyaan dari kelompok 2 bagaimana ataupun maksud dari mengedepankan musyawarah tadi, yaitu dialog dulu lah kita utamakan dalam setiap pembahasan apapun. Itu namanya mengedepankan musyawarah mufakat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok berapa? Oke, kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok berapa? Pada kelompok, Ya. pertanyaan saya akan mengajukan kepada kelompok 2. Baik, kelompok 3 mau bertanya pada kelompok 2. Silakan. Pancasila kan penjelasannya merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Benar. Pertanyaannya, Ya. apakah Pancasila bisa dikatakan melindungi hak? Boleh langsung dijawab. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pancasila bisa untuk bisa diulang pertanyaannya? Pancasila tadi kan merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pertanyaannya, apakah Pancasila bisa dikatakan melindungi HAM? Pancasila bisa dikatakan untuk melindungi HAM karena di Pancasila terdapat nilai-nilai dasar yang untuk mengungkapkan pada dasaran hukum. Karena Indonesia merupakan negara yang demokratis, maka Pancasila sangat mempunyai hak untuk itu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaan, atas jawaban yang diberikan kepada kelompok 3. Baik, sekarang terakhir dari kelompok mana? Oke, kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok berapa? Kami ingin bertanya kepada kelompok 1. Baik, silakan kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1. Apakah jika hak-hak tersebut yang sudah disebutkan tadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah dapat mengurangi pelanggaran hak dan kewajiban? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bisa, karena dalam Pancasila terdapat 5 hal yang bisa membuat manusia itu sendiri menjadi sadar dan lebih teratur dalam hidupnya. Jadi misalnya ada kesalahan bisa mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia dengan Pancasila. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik ya, siswa-siswi semuanya, demikian tadi dari awal kita membahas tentang hak dan kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu dalam 5 sila. Tentunya kalian sudah mengetahui hak dan kewajiban apa saja dalam sila ke-1, ke-2, 3, 4 sampai dengan ke-5. Baik, untuk menguji pemahaman dan kemampuan kalian tersebut ya, Bapak sudah mengirim
soal-soal tes ya di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa cek di HP kalian. Jadi nanti silakan dikerjakan, silakan diselesaikan tugas tersebut, kemudian dikumpulkan ke email Bapak ya. Silakan nanti diperiksa Google Classroom-nya. Di situ sudah ada tugasnya, yaitu tentang materi kita hari ini ya. Nah, demikian tadi itu pembelajaran kita. Sekarang Bapak minta tolong kepada Davi untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah hak dan kewajiban sangat penting diatur dalam Pancasila karena menjamin adanya kepastian hukum. Dan hak dan kewajiban harus dimuat dalam Pancasila supaya seimbang pelaksanaan antara hak dan kewajiban tersebut. Baik, demikian ya kesimpulan kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, mengapa kita penting sekali mempelajari hak dan kewajiban ini yang termuat dalam Pancasila. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita sudah lanjut ke bab 2 ya, yaitu tentang peraturan perundang-undangan ataupun tentang aturan hukum. Nanti Anda silakan pelajari juga bab 2 tersebut ya. Terima kasih semuanya atas perhatian Anda hari ini. Anda orang-orang yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Terima kasih atas kerjasamanya belajar hari ini, sehingga belajar hari ini begitu baik untuk saya sendiri dan untuk kita semuanya. Oke, ingat tugas tadi silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.